Setelah itu, Presdir Paul tiba-tiba teringat sesuatu, dan suaranya langsung naik 1 oktav, dan dia berkata dengan keras, "Chandra Haris, itu tidak benar. Karena Alvin adalah bawahan Tuan Johan, dia jelas tahu bahwa kamu memiliki hubungan yang baik dengan Tuan Johan. Jadi kenapa tidak mencari tahu apa yang sedang terjadi? Apa Alvin benar-benar mengatakan yang sebenarnya? Atau dia mencoba membuat masalah denganmu karena kamu lebih dekat dengan Tuan Johan?" Chandra Haris ingin menamparnya. Dia mencari alasan untuk menghindari panggilan polisi. Namun di luar dugaan, bak fatal terungkap. Jadi dia buru-buru berkata, tentu saja dia tidak bisa cocok dengan saya. Presdir Paul, saya harus memberi perhatian pada Tuan Johan dalam masalah ini. Jadi jangan terlalu cemas, saya akan menelepon Tuan Johan sekarang dan memberitahu dia. Mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan. Presdir Paul menghela nafas lega ketika dia mendengar bahwa dia menyebut nama Tuan Johan, dan berkata, "Ya, benar, tolong segera hubungi Tuan Johan dan minta dia menjaga Alvin itu dengan baik." Cara terbaik adalah meminta Tuan Johan untuk menekan Alvin dan memaksanya mengeluarkan pernyataan baru. Dan nyatakan dalam pernyataan baru bahwa semua yang dia katakan tentang kamu adalah jebakan yang salah. Chandra Haris langsung menyulut harapan dan berkata dengan tergesa-gesa, "Oke, saya akan menelepon Tuan Johan sekarang juga. Saya yakin demi menantu saya, Tuan Johan pasti akan membantu." Saat ini, Chandra Haris menganggap Master Johan sebagai orang terakhir. Meskipun dia selalu menyebut Tama dalam percakapannya dengan Alvin dan Presdir Paul. Seolah-olah dia akan menelepon Tama setiap menit, dia sebenarnya tidak berani menelepon Tama untuk hal semacam ini. Meminta bantuan. Lagi pula, apa yang dia lakukan adalah menipu orang. Bagaimana dia bisa berbicara dengan Tama tentang hal semacam ini? Membuka mulut mereka kepada Tama berarti putrinya juga mengetahui hal itu. Apa pendapat pasangan muda itu tentang dia? Mulai sekarang, bukankah dia harus menundukkan kepala dan bersikap seperti di rumah? Oleh karena itu, sekarang dia hanya dapat mencari bantuan dari Johan untuk melihat apa dia dapat membantu. Tapi yang tidak dia ketahui adalah Johan ada di samping Tama saat ini. Tama sudah memperkirakan langkah Chandra Haris selanjutnya. Ketika ayah mertuanya mengetahui bahwa dia tidak dapat menekan Alvin, dia pasti akan menemukan cara untuk menemukan seseorang yang bisa menekan Alvin. Johan menjadi kandidat terbaik saat ini. Ponsel Johan segera berdering. Peneleponnya tidak lain adalah Chandra Haris. Dia tidak menjawab telepon dengan tergesa-gesa, tapi menatap Tama dan bertanya dengan hati-hati. "Tuan Renza, apa saya akan mengikuti instruksi kamu nanti?" Tama mengangguk. Johan bertanya lagi, dalam hal nada dan sikap, "Apa kamu ingin menjadi sedikit lebih lembut?" "Tidak," kata Tama ringan. Dia tidak pernah mengerti apa artinya menyerah secara baik-baik. "Aku memperkenalkan kalian berdua satu sama lain. Saya meminta kamu untuk mendukungnya karena saya ingin dia lebih santai di kota ini dan mendapatkan perhatian saat bersosialisasi di luar. Tapi kali ini dia bertindak terlalu jauh. Jika ini terus berlanjut, saya khawatir ayah mertua saya akan semakin menjauh. Kamu harus menggunakan kekuatan untuk mengembalikannya ke jalur yang benar." Johan buru-buru berkata, "Baik, Tuan Renza, saya mengerti." Setelah itu, dia menekan tombol jawab dan menyalakan speaker secara bersamaan. Begitu telepon masuk, Chandra Haris tidak sabar untuk mengatakan, "Tuan Johan, ini aku, Chandra Haris, Tuan Johan." Johan bersenandung dan berkata, Tuan Haris, apa kamu ada hubungannya dengan saya?" Chandra Haris buru-buru berkata, "Itu, Tuan Johan, orang itu Alvin memposting pesan di chat. Saya ingin tahu apa kamu melihatnya?" Johan berkata dengan tenang, "Ya,
apa yang terjadi? Meskipun situasinya hampir sama dengan yang sebenarnya, poin kuncinya adalah Alvin mengemukakan ide yang menipu ini. Saya benar-benar tertipu olehnya dan diseret ke dalam air. Sekarang dia memposting postingan seperti itu di Moments. Itu berdampak sangat buruk bagi saya. Presdir Paul dari asosiasi kami datang jauh-jauh untuk meminta penjelasan kepada saya. Jika saya tidak bisa memberikan penjelasan yang masuk akal, posisi saya di asosiasi lukisan dan kaligrafi mungkin tidak aman. Johan bertelepon anakmu dan minta dia datang dan membawa kalian berdua kembali sehingga dia bisa mengoordinasikan hubungan kalian berdua. Setelah itu, polisi lalu lintas mengambil ponsel Rika dan menyerahkannya. Saat itu, telepon berdering dan foto Alena serta kata putrinya muncul di layar. Ketika polisi lalu lintas melihat bahwa panggilan itu dari putri Rika, dia segera berkata, "Cepat dan jawab panggilannya." Rika mengambil telepon dan menekan tombol jawab. Sebelum dia dapat berbicara, Alena bertanya dengan gugup, "Bu, di mana kamu dan ayah? Apa kalian baik-baik saja?" Rika merasa tertekan dan bergumam, "Tidak apa-apa, aku baru saja ditangkap oleh polisi lalu lintas." Polisi lalu lintas dengan cepat berkata, "Oh, Anda tidak bisa mengatakan penangkapan, kami fokus pada hal utama, yaitu memastikan keselamatan Anda." Alena di telepon bertanya dengan heran, "Mengapa ibu melapor ke polisi lalu lintas? Apa ibu melanggar peraturan saat mengemudi atau mengalami kecelakaan?" Rika berkata dengan marah, "Ayahmu yang putus cinta. ... Apa itu semua salah Alvin? Saya bahkan tidak tahu tentang kembalinya Rudy. Tapi dia buru-buru memberitahuku, dan kenapa? Dia berinisiatif merumuskan rencana seperti itu. Dan saya ditipu olehnya. Kamu harus membuat keputusan untuk saya." Johan berkata dengan tenang, "Tuan Haris, saya sudah menghukum Alvin, dan dia juga meminta maaf kepada Rudy. Masalah ini telah saya batalkan." Chandra Haris buru-buru berkata, "Tuan Johan, aku juga sangat stres sekarang. Saya mohon kamu membantu saya demi menantu laki-laki saya Tama dan biarkan Alvin mengeluarkan saya dari masalah ini. Saya akan mendapat masalah besar, dan saya bahkan mungkin ditangkap." Johan berkata, "Tuan Haris, meskipun saya sangat menghormati Tuan Renza, tapi jika kamu ingin saya bersikap tidak masuk akal dalam hal ini, maka saya pasti tidak bisa melakukannya." Ketika Chandra Haris mendengar ini, hatinya dipenuhi dengan keputusasaan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak, dan memohon, "Tuan Johan, aku mohon padamu untuk membantuku. Jika tidak, semuanya akan berakhir." Johan terdiam sejenak dan menghela nafas. "Lupakan, demi Tuan Renza, saya akan membantu kamu kali ini." Chandra Haris tiba-tiba merasa seperti baru saja selamat dari bencana. Dia juga langsung menjadi bersemangat dan berkata dengan cepat, "Terima kasih, Tuan Johan." "Terima kasih, Tuan Johan." Johan berkata, "Jangan terburu-buru berterima kasih padaku. Meskipun saya dapat membantu kamu, saya hanya dapat membantu kamu sampai batas tertentu. Mustahil untuk benar-benar menjadi seperti dia. Seperti yang kamu katakan, keluarkan kamu sepenuhnya dan biarkan Alvin mengambil semua tanggung jawab. Bagaimanapun, Alvin adalah anak buahku. Jika saya memaksa anak buahku untuk membela orang luar, bagaimana saya bisa meyakinkan anak buahku di masa depan?" Hati Chandra Haris kembali tenggelam dan dia bertanya dengan gugup, "Lalu bagaimana kamu bisa membantuku?" Johan berkata, "Saya bisa menghubungi polisi. Bantu kamu menyelesaikannya dan jangan biarkan masalah ini naik ke tingkat hukum. Jadi setidaknya kamu tidak akan masuk." Tiba-tiba hati Chandra Haris bangkit kembali. Tidak bisa masuk berarti dia sudah punya jaminan. Dia mungkin kehilangan muka dan pekerjaannya, tapi dia tidak akan kehilangan kebebasannya.
Saat dia merasa sedikit lebih baik, Johan berkata lagi, "Namun, ada syarat bagi saya untuk membantu kamu. Hanya jika kamu setuju saya dapat membantu kamu. Jika tidak, kamu harus melakukannya sendiri." Chandra Haris buru-buru berkata, "Tuan Johan, katakan saja, selama aku bisa melakukannya, aku pasti setuju." Johan berkata, "Meskipun saya dapat menyembunyikan masalah ini di Antique Street, kamu tetap harus menyelesaikannya di dalam Antique Street. Jadi saya ingin kamu pergi ke Jalan Antik untuk meminta maaf secara langsung kepada Rudy sesegera mungkin. Dan juga mengembalikan 300 juta yang kamu peroleh darinya." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.